Selamat pagi guysku. Aduh, apa kabar nih kalian ya? Gua harap jangan bimbang. Karena tadi malam tuh baru aja dibahas alasan kenapa cryptocurrency naik, bla bla segala macam gitu kan. Tapi pas hari ini ya, kita bangun-bangun tidur ya kan, tiba-tiba kok merah gitu ya. Ada apa gerangan nih market kripto saat ini ya? Oke, jadi di video kali ini gue bakalan bahas tuntas lagi alasan kenapa cryptocurrency itu turun. Karena ternyata ini pengaruh besar banget. Ini tuh sebenarnya rada-rada gawat ya. Dan perlu kita waspadai dan perlu kita perhatikan. Dan di video kali ini gue bakalan bahas tuntas sebab dan akibat dan kedepannya bagaimana cryptocurrency saat ini, oke? Jadi tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum kalian tonton video ini, gue mau ngasih tahu kalian, kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue tuh sebenarnya lagi ngadain giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang. Jadi masing-masing bakalan dapetin 500.000 nih. Lumayan banget ya kan. Syaratnya gampang banget. Tinggal subscribe channel gue, follow Instagram gue, dan tinggalkan jejak di kolom komentar YouTube gue, video-video gue sebanyak sebisa jari kalian ngetik. Dan gue bakalan ngumumin tanggal 31 Mei di tahun 2022 atau akhir bulan ini, oke? Nah, ayo bang. Aduh, gue kepo banget sih sebenarnya. Apa sih sebenarnya alasan kenapa cryptocurrency saat ini tuh lagi turun lagi gitu? Padahal tadi malam kan baru kita bahas nih ya kan. Udah naik, seneng banget nih. Banyak banget token micin yang naik, banyak banget Bitcoin juga naik, semua ijo banget. Tapi kenapa pagi-pagi ini bang, baru aja kita bangun tidur ya kan, disenang-senangin tadi malam, tapi tiba-tiba crash lagi. Coba lihat, Bitcoin aja sekarang sudah penurunan 5,38%, Ethereum 4,83%, Shiba Inu 4,99%. Wah gila nggak tuh kan? Nih, wah kacau. Dan kita melihat juga di sektor ya. Sektor juga ada game FI, Metaverse juga turun, Social FI, Web3 juga turun. Polkadot, meme coin 0,24. Ini kan karena kita kebanyakan mayoritasnya pakai beli token micin ya kan. Yuk kita intip yuk gitu kan. Nah Shiba Inu aja sudah mengalami penurunan 4,99%. Anggaplah 5% ya. Dogecoin 5,40%. Yoshi. Nah di sini masih ada AP, tapi AP sekarang lagi turun karena kemarin agak drastis kan. Baby Dogecoin dari 30 sekarang ke 13. Dogecoin 10 Bob Dogecoin 10 ini Bob Dogecoin naik nih. Soalnya tadi malam tuh 7 ya kan. Ini MRI masih naik 48%. Oke. Aduh, langsung kita bahas aja nih. Sebenarnya apa sih sebenarnya alasan kenapa cryptocurrency saat ini tuh lagi turun? Oke, sebenarnya yang menjadi tolak ukur pertama itu karena ini guys ya. Kita harus ini. Oke, ini. Jadi guys, Wall Street di Amerika sana ditutup beragam dalam perdagangan bergejolak karena Nasdaq jatuh. Oke, jadi Bang lah apa hubungannya Nasdaq dengan cryptocurrency? Kan nggak ada hubungannya gitu kan. Oke, gue mau ngejelasin dulu secara basic. Jadi Nasdaq ini itu tuh adalah saham teknologi. Di sana tuh ada MicroStrategy, terus di sana tuh ada Tesla, di sana tuh ada Apple mungkin masuk segala macam gitu ya. Nah, sekarang itu lagi turun, lagi hancur-hancurnya gitu. Lagi hancur-hancurnya guys. Bahkan ini by data sendiri ya, bentar ya. Datanya nih. Bahkan di sini Nasdaq-nya itu sendiri turun mengalami minus 33,88%. Gila nggak tuh kan? Penurunannya sangat-sangat signifikan. Nah, yang jadi agak sedikit aneh guys di sisi gua, yaitu adalah biasanya ketika penurunan seperti ini berarti ada para whales atau para bandar yang menjual gitu. Maksudnya kayak menjual sahamnya, abis itu dikeluarin dari saham. Maksudnya dia ngejual sahamnya gitu kan di Nasdaq. Nah, yang jadi pertanyaannya, uangnya ini dilariin kemana ya kan? Opsinya itu paling di logam mulia atau cryptocurrency. Tapi
Tapi yang anehnya cryptocurrency saat ini juga lagi mengalami penurunan. Jadi mengalami penurunan guys. Kan kacau kan gitu kan. Jadi apa gerangan yang bikin labil? Jadi pertanyaannya sekarang itu uang saham yang mereka keluarin, maksudnya take profit di saham gitu kan, yang mereka keluar gitu, cash out lah ya. Itu dikemanain sekarang? Itu pertanyaannya gitu. Jadi rada-rada aneh gitu ya. Tapi guys, sedikit sebenarnya kalau misalkan kita mau kutip, di sini ada penjelasan daripada McGlone. Ya, jadi McGlone ini dia bilang bahwa sebenarnya cryptocurrency ini tuh butuh sebenarnya lebih sakit, lebih dalam gitu untuk menjulang, asik bahasanya, untuk naik bangkit lagi. Sebenarnya gitu. Nah, di sini dijelasin bahwa jadi McGlone jadi memperingatkan bahwa Bitcoin sebenarnya mungkin perlu mengambil kerugian tambahan dalam waktu dekat untuk beberapa potensial kenaikan yang lebih bertahan lama. Jadi memang wajar banget ya kalau misalnya ada bahasa nggak apa-apa deh kita berkorban sedikit aja ya, perih-perih aja gitu kan. Tapi untuk kedepannya, nah mungkin bisa aja sebenarnya itu yang kita bisa ambil ya. Nah cuman yang jadi sedikit gue mau tanyain ke kalian, mental kalian masih aman gak dengan kondisi seperti ini? Karena tadi malam aja baru kita diseneng-senengin, abis itu baru tadi pagi kita dibanting lagi, dibuat nangis-nangis lagi, padahal kita belum take profit ya kan. Apalagi anak-anak kaum yang screenshotan doang. Aduh ini bikin nangis sih. Aduh sedih guys, sedih. Aduh ini gak amazing ini kalau kayak gini ya kan. Nah sebenarnya kalau misalkan kita melihat datanya lebih dalam lagi ya, jadi teman-teman bisa melihat bahwa apa aja sih sebenarnya yang menjadi top 10 di dalam Nasdaq ya. Maksudnya kalau di sini by datanya di CoinGecko, oke. Jadi di sini ada MicroStrategy Nasdaq, dia tuh ternyata punya Bitcoin 129.218 atau nilai entry-nya tuh 3 miliar 970 juta dolar. Wah, amazing sekali. Dan sedangkan Tesla dia punya 48.000 Bitcoin. Nah, pertanyaannya adalah ketika mereka mengeluarkan yang tadi gue bilang ya, ketika MicroStrategy, Tesla, ada Square In, dia juga masuk dalam Nasdaq, ada Marathon Pattern Group ya, MPG, terus di sini juga ada Coinbase termasuk juga dalam naungan Nasdaq ya, ada Riot Blockchain, terus apalagi tuh yang masuk dalam Nasdaq ya. Ya itu aja di top 10-nya. Nah, ketika mereka keluarkan, ketika saham lagi anjlok seperti itu, otomatis mereka ada bandar kan yang bermain keluar. Nah, uangnya itu biasanya ada bocoran yang mengatakan bahwa akan lari ke cryptocurrency. Jadi pembeliannya bahkan ditambahin lagi. Cuman kenapa sekarang kalau kita lihat market kenapa masih anjlok? Harusnya kan kalau misalkan Nasdaq turun, otomatis cryptocurrency naik. Biasanya ada kayak gitu sih. Biasanya kayak gitu. Karena kan mereka saling terhubung gitu. Kita nggak bisa menolak, kita nggak bisa kayak menutup mata kalau mereka tuh nggak terhubung sebenarnya gitu guys. Karena mau gimana pun, contoh misalkan lu udah deposito, tapi lu udah nggak percaya mau deposito, lu udah ambil, habis tuh pasti kalian mencari di mana sih sebenarnya gue mau investasikan uang gue agar lebih aman, agar lebih juga bisa dapat cuan lebih banyak gitu kan. Nah itu, jadi kalau misalkan saham mereka keluarkan uangnya mereka dari saham, otomatis mereka juga mencari mana ya yang gue harus beli, yang mana ya gitu kan. Sama apa nih? Apakah jangan-jangan saham bangkai ke depan ada gitu kan? Gak ada. Canda. Seperti itu guys. Jadi itu sebenarnya kondisi saat ini yang perlu kita perhatikan. Dan sebenarnya gue masih penasaran terhadap ini ya. Kita lihat dulu psikologis market sekarang itu bagaimana. Kemarin kan terakhir tuh tadi malam 13% ya. Oh masih tetap guys, masih tetap 13%. Jadi menurut gue, saran gue secara pribadi untuk saat ini harap hati-hati dulu ya, oke? Harap hati-hati dulu, jangan sampai terbawa emosional untuk untuk masuk ternyata salah gitu kan. Kalau sekarang simpelnya itu adalah nyicil ya, nyicil. Lu udah harus pasang cicilan-cicilan kalian di spot-spot
menurut kalian mana sih yang enak nih? Oh, di sini titiknya 30.000, titiknya 27, titiknya 25, 23, titiknya 20.000. Nah, pasang kayak gitu ya. Untuk di token micin segala macam, saran gue secara pribadi, kalau misalkan sudah cuan, balik modal, ambil modal kalian dulu ya. Habis itu kita lihat dulu wait and see aja dengan kondisi micin sekarang, karena sangat susah ditebak ya. Sangat susah ditebak, guys. Jadi bisa aja kenakannya kemarin cuma 3%, tapi kerugiannya hari ini bisa sampai 5%. Makanya gue selalu bilang bahwa jangan tamak di dalam dunia cryptocurrency. Jangan pernah menganggap bahwa aduh bang, gue tuh belum cuan gede. Ingat ya, setidaknya kalau kalian sudah balik modal di dalam dunia cryptocurrency, itu sudah sangat-sangat amazing ya. Itu sudah sangat-sangat beruntung bagi kalian. Tapi kalau misalkan kalian dapat cuan lebih gede, wah itu udah good banget. Nah, yang jadi kita selalu mencoba berusaha adalah jangan sampai nyangkut, jangan sampai terlalu tamak mengharap untung gede, ternyata kita malah nyangkutnya sampai berdarah-darah, nyangkutnya dalam banget. Oke? Jangan pernah mengejar holders atau sertifikat sangkuters, jangan ya. Oke? Seperti itu aja pembahasan kita kali ini, dan semoga mental kalian masih tetap aman. Tetap setiap pagi elus-elus dada ya kan. Oke, gue masih sabar. Tarik napas tetap ya. Pikiran kalian juga oke, gue gak boleh FOMO ya. Gue gak boleh panik. Gue gak boleh cut loss ya, segala macam gitu lah. Dan prinsip-prinsip seperti itu kita setiap hari harus dalamin. Oke, jangan sampai karena mental kalian rusak dan pikiran kalian juga terganggu dengan pekerjaan-pekerjaan utama kalian. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Utamakan ya, kalau market saat seperti ini enjoy aja, nggak apa-apa, ikhlasin aja. Oke, kita menjadikan bahan pembelajaran karena mau gimana pun di dalam dunia investasi pasti ada namanya kerugian. Oke, dan itu kita sudah harus menanggung resiko kalau misalkan terjadi seperti itu. Tapi kita juga harus menyiapkan diri mental kita ketika kita akan mendapatkan cuan luber setengah mati ya kan, sampai kita tuh bisa kaya 7 turunan ya. Itu mental juga harus disiapin, karena takutnya kalian udah kaya nih 7 turunan tapi mental kalian nggak kuat menopang hal itu. Jadi kita juga bisa jadi ya begitu gitu ya. Oke? Jadi mau minus mau positif tetap harus disiapin mentalnya, dilatih lagi agar lebih kuat, agar lebih matang lagi. Oke, gitu aja. Dan coba kalian sharing di kolom komentar menurut kalian bagaimana kondisi kedepannya, atau mental kalian curhat aja di kolom komentar, karena kalau kalian juga komentar di kolom komentar gue pasti bakalan besar peluangnya dapetin giveaway gue. Oke, lumayan banget kan, 500.000. Oke. Dan sebelum kalian close video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, dan dapat salam dari gue Kai, dan jangan lupa salamin ke gue sama orang tua kalian ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.